Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Bayangkan, ayahmu yang sudah tua, yang seumur hidupnya jujur dan patuh pada aturan, tiba-tiba diperas di tengah jalan oleh aparat yang seharusnya melindunginya. Bukan karena kesalahan fatal, bukan karena pelanggaran berat, hanya karena STNK tertinggal di rumah. Uang 500.000 melayang begitu saja, tanpa alasan yang masuk akal. Bagaimana perasaanmu? Marah? Geram? Itulah yang dirasakan Shirley, seorang perwira muda TNI yang baru saja dilantik. Tapi dia tidak hanya diam. Dia bersumpah akan membongkar semua kebusukan ini sampai ke akar-akarnya. Dan apa yang ia temukan, lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Inilah kisah keberanian, keadilan, dan perjuangan seorang putri yang tak akan membiarkan ayahnya, atau siapapun, dipermainkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Hujan gerimis membasahi jalanan sore itu. Langit mendung seolah ikut merasakan kegelisahan hati Shirley. Baru saja seminggu lalu ia dilantik sebagai perwira TNI. Kebanggaan yang ia rasakan masih membekas dalam dirinya, tetapi sore ini, sesuatu membuat darahnya mendidih. Ayahnya, Pak Darmawan, baru saja pulang ke rumah dengan wajah lesu. Pakaiannya basah oleh keringat meski udara cukup sejuk. Ada sesuatu yang tidak beres. Shirley mengenal ayahnya sebagai pria tegar yang jarang mengeluh, tapi kali ini, raut wajahnya mengatakan sebaliknya. "Ayah, kenapa?" tanya Shirley, meletakkan gelas teh hangat di meja. Pak Darmawan menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dengan tubuh lelah. "Tadi di jalan, ayah kena tilang." Shirley mengernyitkan dahi. "Kenapa?" "Ayah melanggar lampu merah." Pak Darmawan menggeleng. "STNK ketinggalan di rumah." "Ayah memang salah. Tapi polisi itu, mereka minta uang 500.000 rupiah. Kalau tidak, ayah harus ke kantor polisi dan urus tilang berhari-hari." Mata Shirley membelalak. 500.000. Ayah kan gak melakukan pelanggaran berat. Itu pungli. Yah, mereka gak bisa seenaknya begitu. Pak Darmawan menundukkan kepala, tangannya gemetar. "Ayah gak punya pilihan, Sher. Mereka mengancam akan menahan motor kalau ayah nggak bayar di tempat. Ayah cuma bawa uang segitu buat belanja kebutuhan sehari-hari." Shirley mengepalkan tangannya. Dadanya bergejolak antara marah, sedih, dan kecewa. Sebagai seorang perwira TNI, ia telah disumpah untuk membela keadilan dan kebenaran. Tapi hari ini, ketidakadilan itu terjadi tepat di depan matanya, menimpa orang yang paling ia cintai. Ini bukan tentang uang. Ini tentang moral. Tentang bagaimana orang kecil seperti ayahnya dipaksa tunduk pada kekuasaan yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Shirley berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke depan. "Ayah, beritahu Shirley siapa polisi itu. Di mana mereka menilang ayah?" Pak Darmawan menatap putrinya, seolah merasakan kobaran semangat yang menyala di matanya. Shirley tidak akan tinggal diam. Jika aparat yang seharusnya menjaga hukum justru menyalahgunakan wewenang mereka, maka sudah saatnya seseorang melawan. Dan orang itu adalah dia. Malam itu, Shirley duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Pikirannya terus berkecamuk, mengingat kejadian sore tadi. Ia tak habis pikir bagaimana ayahnya bisa diperlakukan semena-mena oleh aparat yang seharusnya menegakkan hukum. Di depannya, Pak Darmawan duduk sambil memainkan sendok di tangannya. Wajahnya masih terlihat lelah. "Ayah, coba ceritakan lagi dengan detail. Polisi itu tilang ayah di mana? Jam berapa?" Shirley bertanya dengan nada tenang, meskipun di dalam hatinya, amarah masih membara. Pak Darmawan menghela napas, lalu mulai bercerita. "Tadi siang, sekitar jam 12, ayah pulang dari pasar. Waktu itu, ayah baru sadar kalau STNK ketinggalan pas di jalan. Nah, pas di perempatan dekat lampu merah itu,
Ada beberapa polisi yang lagi razia. Ayah sempat ragu mau berhenti atau terus aja. Tapi karena ada polisi yang melambaikan tangan, ya ayah nurut. Shirley mendengarkan dengan saksama. Terus. Mereka tanya surat-surat. Pas ayah bilang STNK ketinggalan, salah satu dari mereka langsung mukanya berubah. Dia bilang ini pelanggaran berat dan ayah harus ikut ke kantor polisi. Ayah bilang bisa jemput STNK ke rumah dulu, tapi mereka nggak mau dengar. Shirley mengepalkan tangannya. Salah satu dari mereka bisik-bisik ke ayah. Katanya kalau nggak mau ribet, ya tinggal bayar di tempat aja. Pak Darmawan tertawa pahit. 500.000, Sir. Seumur-umur ayah kena tilang, nggak pernah ada yang minta segitu banyak. Shirley diam sejenak. 500.000 mungkin bukan jumlah yang besar bagi sebagian orang, tapi bagi ayahnya, dan bagi banyak orang kecil di luar sana, itu adalah uang yang berarti. Itu bisa digunakan untuk makan beberapa hari, untuk membeli kebutuhan rumah, bahkan untuk keperluan penting lainnya. Bagaimana ciri-ciri polisi itu, ya? Shirley akhirnya bertanya. Pak Darmawan berpikir sejenak. Ada 3 orang. Satu yang tinggi besar, dia yang bicara paling banyak. Terus ada yang agak gemuk, cuma duduk di motor sambil memperhatikan. Yang terakhir lebih muda, mungkin seumuran kamu, Sher. Tapi yang minta uang ya si yang tinggi besar itu. Shirley mencatat dalam pikirannya. Namanya kamu sempat lihat, tanyanya lagi. Pak Darmawan menggeleng. Mereka pakai rompi hijau, tapi nggak ada papan nama. Shirley menggeram pelan. Ini semakin mencurigakan. Seharusnya setiap polisi lalu lintas menggunakan identitas yang jelas. Ayah masih ingat plat nomor kendaraan mereka. Pak Darmawan mengerutkan kening, berusaha mengingat. Motor mereka parkir agak jauh. Tapi kayaknya platnya B, sesuatu. Ayah lupa angka pastinya. Shirley mengangguk. Ini cukup sebagai petunjuk awal. Setelah memastikan semua informasi yang ia butuhkan, Shirley menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan perkara kecil. Jika pungli ini sudah berjalan lama, maka besar kemungkinan para polisi itu tidak bergerak sendirian. Tapi Shirley juga tahu satu hal. Sebagai seorang perwira TNI, ia tidak bisa tinggal diam. Ia bangkit dari kursinya dan menatap ayahnya dengan penuh keyakinan. Ayah, tenang saja. Shirley akan cari tahu dan pastikan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Pak Darmawan menatap putrinya dengan khawatir. Sher, mereka itu polisi. Kamu yakin gak apa-apa? Shirley tersenyum tipis. Hukum harus ditegakkan. Yah, polisi yang baik pasti akan mendukung tindakan ini. Tapi kalau mereka mencoba menutupi sesuatu, itu artinya ada yang lebih besar di balik ini. Malam itu, Shirley mengambil buku catatannya, menuliskan semua informasi yang ia dapat, dan mulai menyusun rencana. Besok, ia akan pergi ke lokasi razia itu. Ia ingin melihat sendiri bagaimana cara mereka beroperasi. Jika perlu, ia akan mengumpulkan bukti lebih banyak. Shirley tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Pagi itu, Shirley sudah bersiap. Ia mengenakan pakaian santai, kaos putih polos, jaket hitam, dan celana jeans, agar tidak mencolok. Ia tahu, jika datang dengan seragam perwiranya, para oknum itu pasti langsung waspada. Sebelum berangkat, ia menemui ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu. Ayah mau ikut? Tanya Pak Darmawan, masih terlihat khawatir. Shirley tersenyum kecil. Nggak perlu, yah. Shirley cuma mau lihat-lihat dulu, nggak akan macam-macam. Pak Darmawan menghela napas, tapi akhirnya mengangguk. Hati-hati, nak. Shirley berangkat sendiri dengan motor. Ia menuju lokasi razia tempat ayahnya ditilang kemarin. Butuh waktu sekitar 30 menit sebelum akhirnya ia sampai di perempatan yang dimaksud. Benar saja. Di pinggir jalan, ada 3 orang polisi lalu lintas dengan rompi hijau. Salah satunya tinggi besar, satunya agak gemuk, dan satu lagi terlihat lebih muda. Persis seperti yang diceritakan ayahnya. Shirley memarkir motornya agak jauh.
lalu mengamati mereka dari kejauhan. Ia ingin melihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memilih target, dan apakah kejadian seperti yang dialami ayahnya juga terjadi pada orang lain. Tak butuh waktu lama. Seorang pria tua dengan motor butut melintas. Salah satu polisi langsung melambaikan tangan, menyuruhnya menepi. Shirley memperhatikan dengan seksama. Pria itu tampak kebingungan saat mereka menanyakan surat-suratnya. Dari gerak-geriknya, ia terlihat gelisah, mungkin karena ada sesuatu yang kurang. Salah satu polisi, si tinggi besar, mulai berbicara dengan nada tinggi. Shirley mengerutkan dahi, mencoba membaca gerakan bibirnya. Kalau nggak mau ribet, selesaikan di sini aja, kata si polisi sambil mengusap janggutnya. Pria tua itu mengeluarkan dompetnya dengan tangan gemetar. Ia tampak ragu, tetapi polisi itu terus mendesaknya. Akhirnya, ia menyerahkan beberapa lembar uang. Polisi itu menerimanya dengan santai, seolah-olah itu hal biasa. Shirley mengepalkan tangannya. Jadi ini memang sudah jadi kebiasaan mereka. Ia memutuskan untuk tetap di sana lebih lama. Dalam waktu 1 jam, ia melihat pola yang sama terjadi lagi dan lagi. Mereka tidak menilang semua pengendara. Mereka hanya memilih orang-orang tertentu, orang tua, pekerja kasar, atau mereka yang terlihat bingung dan tidak berani melawan. Jika yang ditilang adalah orang yang berpenampilan rapi atau berpotensi melawan, mereka hanya memberikan teguran ringan. Shirley sadar, ini bukan sekadar ketidaksengajaan. Ini adalah sistem yang telah mereka bangun dengan rapi. Namun, satu hal masih mengganggunya. Di mana uang hasil pungli itu pergi? Apakah hanya mereka bertiga yang terlibat? Atau ada pihak lain yang lebih besar? Shirley mengambil ponselnya dan mulai merekam. Ia merekam setiap kejadian, setiap korban yang diperas. Ia memastikan sudut pengambilan gambarnya cukup jelas tetapi tetap tersembunyi. Saat matahari mulai meninggi, Shirley memutuskan untuk pergi. Ia sudah mendapatkan cukup bukti untuk memulai langkah berikutnya. Di perjalanan pulang, ia berpikir keras. Langkah selanjutnya harus lebih besar. Jika ia hanya melaporkan ini tanpa bukti kuat, bisa saja kasus ini ditutupi. Ia butuh seseorang dari dalam sistem yang bisa membantunya. Ia harus melibatkan atasan yang masih memiliki integritas. Shirley menatap ke depan dengan tekad yang bulat. Pertarungan baru saja dimulai. Setelah seharian mengamati dan merekam bukti, Shirley merasa langkah berikutnya harus lebih strategis. Jika ia bertindak sendiri, kemungkinan besar kasus ini akan ditutupi. Atau lebih buruk lagi, ia bisa diancam oleh para oknum itu. Ia membutuhkan dukungan dari orang yang tepat. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Kolonel Suryo, atasannya di satuan tempat ia bertugas. Selama ini, Kolonel Suryo dikenal sebagai perwira yang bersih dan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, baik di internal TNI maupun di kalangan aparat lainnya. Tanpa menunggu lebih lama, Shirley segera menghubungi ajudan Kolonel Suryo dan meminta waktu untuk bertemu. Sore itu, di ruang kerja Kolonel Suryo yang dipenuhi berbagai dokumen dan peta strategis, Shirley duduk dengan tegap. Wajahnya serius, mencerminkan tekad yang kuat. Saya sudah lihat videonya, kata Kolonel Suryo setelah menonton rekaman dari ponsel Shirley. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Jadi ini yang terjadi di lapangan. Shirley mengangguk. Benar, Pak. Mereka tidak hanya meminta uang secara ilegal, tetapi juga memilih korban yang dianggap tidak bisa melawan. Ini bukan pungli biasa, tapi sudah jadi pola korupsi yang sistematis. Kolonel Suryo meletakkan ponsel di atas meja dan menatap Shirley dengan tatapan tajam. Kamu tahu konsekuensinya jika menyentuh kasus ini? Shirley menarik napas dalam. Saya tahu. Pak, bisa saja saya diancam, difitnah, atau bahkan karir saya dipertaruhkan. Tapi saya tidak bisa diam saja. Ini menyangkut keadilan, bukan hanya untuk ayah saya, tapi juga untuk rakyat kecil lainnya. Kolonel Suryo mengamati Shirley beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa, Shirley. Tapi untuk menjatuhkan mereka, kita harus lebih cerdas.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan rekaman video ini. Shirley mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya siap melakukan apapun yang diperlukan, Pak. Kolonel Suryo tersenyum tipis. Kalau begitu, kita akan melibatkan Propam Polri. Mereka yang berwenang menangani pelanggaran etik di kepolisian. Shirley mengangguk cepat. Tapi, Pak, bagaimana kalau ada oknum di dalam Propam yang juga bermain? Kolonel Suryo terkekeh kecil. Pertanyaan yang bagus. Itulah kenapa kita tidak akan sembarangan. Saya punya kenalan di Divisi Propam Mabes Polri yang masih memiliki integritas tinggi, AKBP Hendro. Dia salah satu yang paling bisa dipercaya dalam menangani kasus seperti ini. Shirley menghela napas lega. Jika ada seseorang dari dalam kepolisian yang bisa dipercaya, maka peluang keberhasilan mereka akan lebih besar. 2 hari kemudian, pertemuan rahasia diadakan di sebuah kantor tertutup di Mabes Polri. Shirley, Kolonel Suryo, dan AKBP Hendro duduk bersama membahas strategi. Dari rekaman yang Shirley bawa, ini jelas bukan kasus kecil, ujar AKBP Hendro setelah melihat video itu. Tapi kita butuh bukti tambahan, seperti aliran uang atau keterlibatan atasan mereka. Shirley mengangguk. Saya siap turun ke lapangan lagi jika diperlukan. AKBP Hendro tersenyum. Tidak perlu. Kami punya cara sendiri. Kami akan mengirim tim intelijen untuk melakukan operasi penyamaran. Mereka akan bertindak sebagai warga sipil biasa dan mendokumentasikan semuanya. Kolonel Suryo menambahkan, tapi kita harus hati-hati. Jika mereka curiga, mereka bisa saja menghilangkan bukti atau bahkan kabur. AKBP Hendro berpikir sejenak. Maka kita butuh momen yang tepat. Setelah bukti cukup, kita lakukan operasi tangkap tangan, OTT. Shirley tersenyum tipis. Akhirnya, ini akan segera berakhir. Tapi ia juga sadar, semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula risiko yang akan mereka hadapi. Beberapa hari setelah penyelidikan dimulai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Shirley hendak berangkat ke markas, ia mendapati ban motornya kempes secara misterius. Awalnya ia mengira hanya kebetulan, tapi ketika ia memeriksa lebih lanjut, ternyata ada paku tertanam di ban dengan posisi yang mencurigakan. Shirley mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasatnya terbukti. Beberapa menit kemudian, ia menerima pesan anonim di ponselnya. Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu, atau kau akan menyesal. Shirley mengepalkan tangan. Ia tahu ini pasti dari oknum polisi yang merasa terancam. Namun, ancaman seperti ini tidak akan membuatnya mundur. Sebaliknya, justru semakin menguatkan tekadnya. Jika mereka sudah mulai mengancam, berarti mereka benar-benar takut terbongkar. Dan itu berarti, Shirley sudah berada di jalur yang benar. Setelah menerima pesan ancaman itu, Shirley tidak langsung panik. Ia justru merasa semakin yakin bahwa yang ia lakukan sudah mulai mengguncang para pelaku. Namun, ia juga tahu bahwa ancaman ini bukan main-main. Orang-orang yang terlibat dalam korupsi pasti akan melakukan segala cara untuk melindungi diri mereka. Shirley langsung menghubungi Kolonel Suryo dan AKBP Hendro untuk melaporkan kejadian tersebut. Mereka mulai bergerak. Pak, saya menerima pesan ancaman anonim, kata Shirley tegas saat berbicara di telepon. Di seberang sana, Kolonel Suryo terdengar menghela napas berat. Saya sudah menduganya. Kamu harus lebih berhati-hati sekarang, Shirley. Jangan bepergian sendirian dan jangan tinggal di tempat yang mudah ditemukan. AKBP Hendro juga menambahkan, kami akan mengusut siapa yang mengirim ancaman itu. Tapi satu hal yang pasti, mereka sudah mulai panik. Itu artinya, kita semakin dekat untuk menjatuhkan mereka. Shirley mengangguk. Ia tidak akan mundur. Jika mereka bisa mengancam, maka ia harus bisa melawan. Beberapa hari setelah ancaman pertama, Shirley mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Saat ia berada di jalan, ia merasa diawasi. Beberapa kali ia melihat motor yang sama mengikuti di belakangnya, tapi setiap kali ia berhenti untuk memastikan,
Motor itu segera berbelok ke arah lain. Tidak hanya itu, tiba-tiba seorang rekannya di satuan TNI menerima laporan palsu tentang dirinya. Shirley, ada laporan bahwa kamu menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik kepolisian. Ada yang melaporkanmu ke atas, kata rekannya dengan wajah serius. Shirley terkejut, tapi ia segera paham. Ini adalah bagian dari strategi mereka untuk menjatuhkannya. Namun, ia tidak gentar. Aku punya semua bukti. Aku yakin atasan kita cukup bijak untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya fitnah. Benar saja, setelah ia melaporkan bahwa dirinya sedang mengungkap kasus besar, para petinggi di satuannya tetap mendukungnya. Tapi tekanan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa media lokal tiba-tiba memuat berita miring tentang seorang oknum perwira muda yang dianggap ikut campur dalam urusan kepolisian. Shirley mendengar berita itu saat sedang bersama ayahnya di rumah. Mereka makin gila. Nak, ujar Pak Darmawan dengan wajah penuh kekhawatiran. Apa kamu masih yakin mau lanjut? Shirley menggenggam tangan ayahnya. Justru karena mereka sampai segila ini, aku tahu bahwa mereka benar-benar salah. Aku tidak akan berhenti, Yah. Pak Darmawan menghela napas. Ia tahu putrinya keras kepala, tapi kali ini ia juga bangga. Shirley tidak hanya memperjuangkan dirinya sendiri, tetapi juga banyak orang yang selama ini menjadi korban tanpa bisa berbuat apa-apa. Suatu malam, saat Shirley baru pulang dari markas, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia mengintip dari jendela dan melihat dua pria berjaket hitam berdiri di dekat pagar. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara keras. Shirley, kamu masih punya kesempatan buat berhenti. Jangan main-main sama orang yang lebih besar. Ayahnya keluar dari kamar dengan wajah khawatir. Mereka siapa, Nak? Shirley mengambil napas dalam-dalam. Mereka hanya pecundang yang takut terbongkar. Ia mengambil ponselnya dan merekam dari balik jendela. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, para pria itu tiba-tiba melempar kantong plastik hitam ke halaman rumahnya. Shirley terkejut dan langsung keluar untuk melihatnya. Ketika ia membuka kantong itu, di dalamnya terdapat kepala ayam yang masih berdarah. Ayahnya langsung mundur selangkah. Astagfirullah, mereka benar-benar mengancam keselamatan kita. Tapi Shirley tetap tenang. Ia mengangkat ponselnya dan merekam ancaman itu dengan jelas. Dari kejauhan, para pria itu menyeringai sebelum naik ke motor mereka dan melaju pergi. Shirley mengepalkan tangan. Mereka pikir ini akan membuatnya takut? Salah besar. Ia segera mengirim rekaman itu ke AKBP Hendro. Pak, mereka sudah mulai bertindak lebih jauh. Saya yakin ini bukan hanya kelompok kecil. Ada orang yang lebih besar di belakang mereka. AKBP Hendro membalas dengan suara tegas. Ini semakin serius. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan mempercepat operasi tangkap tangan. Kita harus menangkap mereka dalam aksi berikutnya. Shirley mengangguk. Ia tahu, pertarungan ini akan segera mencapai puncaknya. Shirley tidak bisa tidur malam itu. Ancaman yang semakin nyata tidak membuatnya gentar, justru semakin membakar semangatnya untuk menegakkan keadilan. Keesokan paginya, ia bertemu dengan AKBP Hendro dan Kolonel Suryo untuk menyusun rencana operasi tangkap tangan. Kita harus menangkap mereka saat mereka melakukan pungli. Itu akan menjadi bukti yang tidak bisa mereka sangkal, kata AKBP Hendro sambil menatap serius ke arah Shirley. Kolonel Suryo menambahkan, kami akan mendukung penuh operasi ini. Jika ada tekanan dari pihak tertentu, kami akan pastikan kamu tetap aman, Shirley. Shirley mengangguk. Kita harus pastikan tidak ada yang bocor. Kalau mereka tahu kita sedang mengincar mereka, mereka pasti akan menghilangkan semua bukti. AKBP Hendro tersenyum. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan tim khusus yang bisa dipercaya. Operasi ini akan berjalan sesuai rencana. Mereka pun menyusun strategi dengan hati-hati. Target utama mereka adalah beberapa oknum polisi lalu lintas yang sering melakukan pungli di titik-titik tertentu. Shirley berperan sebagai pengamat di lapangan,
Sementara AKBP Hendro dan timnya akan menangkap mereka begitu bukti yang cukup terkumpul. Selama beberapa hari, Shirley mengamati bagaimana para oknum bekerja. Mereka memiliki pola yang sama, mengincar pengendara yang tampak tidak berdaya, meminta uang dengan alasan yang dibuat-buat, dan berbagi hasil dengan atasan mereka. Shirley mencatat semua ini, menggunakan kamera kecil tersembunyi untuk merekam aksi mereka. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan kesaksian dari para korban yang berani berbicara. Saya waktu itu cuma lupa bawa SIM, Mbak. Tapi mereka minta Rp500.000 kalau saya nggak mau ditilang dan motor saya ditahan, ujar salah satu korban. Saya dipaksa bayar kalau nggak mau urusan panjang. Padahal STNK saya masih berlaku, kata korban lain dengan kesal. Semua bukti itu diserahkan ke AKBP Hendro, yang semakin yakin bahwa operasi ini harus segera dilakukan. Hari operasi pun tiba. Shirley duduk di dalam mobil bersama seorang rekannya yang bertugas menyamar sebagai pengemudi biasa. Mereka sengaja menciptakan skenario di mana rekannya lupa membawa STNK untuk memancing para pelaku. Benar saja, salah satu oknum polisi menghentikan mereka. "Selamat siang, Pak. Bisa lihat surat-suratnya?" tanya polisi itu dengan wajah serius. Rekan Shirley berpura-pura gugup. "Aduh, Pak, sepertinya STNK saya ketinggalan di rumah." Polisi itu tersenyum tipis. "Wah, bisa berabe ini, Pak. Kalau sesuai aturan, kendaraan harus kami amankan." Shirley memperhatikan dari dalam mobil. "Tapi," polisi itu menambahkan sambil melirik ke kiri dan kanan, "bisa kita atur supaya lebih mudah. Daripada kena tilang, mungkin Bapak bisa kasih uang rokok saja." Inilah saat yang ditunggu. Shirley segera mengaktifkan alat komunikasi dan memberi kode kepada AKBP Hendro. Dalam hitungan detik, tim kepolisian berseragam lengkap langsung mengepung lokasi. "Jangan bergerak. Anda semua sudah kami pantau," teriak AKBP Hendro saat timnya maju ke arah para pelaku. Polisi yang melakukan pungli itu terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menyangkal, tapi Shirley segera keluar dari mobil dan menunjukkan rekaman bukti di tangannya. "Anda tertangkap basah. Semua yang Anda lakukan sudah terekam." Para polisi lainnya yang ikut terlibat juga ditangkap satu persatu. Beberapa dari mereka mencoba menghindar, tapi tim yang sudah bersiap langsung mengamankan mereka. Suasana tegang berubah menjadi gemuruh keadilan. Masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian mulai berkumpul, menyaksikan bagaimana para oknum polisi ini akhirnya ditangkap. "Akhirnya ada yang berani menindak mereka," seru seorang warga. "Semoga ini jadi pelajaran buat yang lain," sahut yang lain. Shirley merasakan lega luar biasa. Semua kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Namun, ia tahu, ini belum selesai. Para oknum ini masih harus menghadapi pengadilan. Dan lebih penting lagi, ia harus memastikan sistem yang memungkinkan korupsi ini tetap berjalan benar-benar dihancurkan. Setelah operasi penangkapan yang sukses, Shirley tidak bisa langsung beristirahat. Masih ada satu tahap penting yang harus dilalui, menuntut keadilan hingga ke meja hijau. Para oknum polisi yang tertangkap langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Tim penyidik mulai menginterogasi mereka satu persatu, dan beberapa di antaranya mulai mengakui perbuatan mereka. Namun, ada juga yang mencoba mengelak. "Saya cuma ikut-ikutan, Pak. Saya tidak pernah minta uang langsung," bela salah satu polisi yang tertangkap. Penyidik dengan tegas menunjukkan bukti rekaman dan kesaksian para korban. Tidak ada ruang untuk berbohong lagi. Setelah penyelidikan selesai, kasus ini dibawa ke pengadilan. Berita tentang skandal pungli ini sudah menyebar luas, dan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap persidangan ini. Di ruang sidang, Shirley duduk dengan tenang di antara para saksi. Ayahnya, yang dulu menjadi korban pungli, juga hadir untuk memberikan kesaksian. Dengan suara tegas, ia menceritakan bagaimana dirinya diperas oleh polisi hanya karena STNK tertinggal di rumah. Hakim mengangguk mendengarkan. "Apakah Anda dipaksa untuk membayar sejumlah uang tersebut?" tanyanya. "Iya, Yang Mulia. Saya dipaksa. Jika tidak,
Saya diancam akan dipersulit. Jaksa kemudian menghadirkan bukti rekaman yang dikumpulkan oleh Shirley dan timnya. Video-video itu ditampilkan di depan majelis hakim, memperlihatkan bagaimana para oknum polisi meminta uang secara terang-terangan. Ruangan sidang hening. Para terdakwa tertunduk, menyadari bahwa tidak ada lagi celah untuk berkelit. Hakim kemudian berbicara dengan suara tegas. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, tidak diragukan lagi bahwa para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Beberapa oknum polisi diberhentikan secara tidak hormat. Sebagian lainnya yang terbukti sebagai pelaku utama dijatuhi hukuman penjara. Keputusan ini disambut dengan rasa lega dan haru oleh Shirley serta semua korban pungli yang hadir. Setelah sidang berakhir, Shirley mendekati ayahnya. Ayah sudah tidak perlu khawatir lagi. Mereka sudah mendapat hukuman yang pantas. Ayahnya tersenyum bangga. Shirley, kamu benar-benar anak ayah yang luar biasa. Ayah bangga sekali padamu. Shirley menghela napas lega. Ia tahu perjalanannya dalam menegakkan keadilan masih panjang, tapi hari ini ia sudah membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki tempat di dunia ini. Namun, lebih dari sekadar menghukum para pelaku, ia ingin peristiwa ini menjadi titik awal untuk perubahan yang lebih besar. Ia ingin kasus ini menjadi peringatan bagi semua aparat, bahwa kepercayaan rakyat adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan disalahgunakan. Dengan tekad kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangannya dalam menegakkan keadilan. Setelah sidang berakhir dan keadilan ditegakkan, nama Shirley mulai dikenal luas. Media nasional menyoroti keberaniannya dalam membongkar praktik pungli di jalanan. Banyak masyarakat yang memberikan dukungan dan rasa terima kasih, terutama mereka yang pernah menjadi korban tetapi tak berani bersuara. Namun, bagi Shirley, penghargaan dan pujian bukanlah tujuan utamanya. Ia hanya ingin melihat keadilan ditegakkan dan memberikan contoh bahwa tidak ada yang boleh kebal hukum, bahkan aparat sekalipun. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian. Beberapa pejabat tinggi akhirnya mengeluarkan kebijakan baru untuk memperketat pengawasan terhadap petugas di lapangan. Selain itu, pelatihan moral dan etika bagi polisi diperkuat, dengan harapan agar mereka lebih memahami tugas mereka sebagai pelayan masyarakat, bukan pemeras rakyat. Shirley juga mendapat undangan untuk berbicara di beberapa forum kepolisian. Di hadapan para perwira dan calon polisi muda, ia mengatakan, "Jangan sampai seragam yang kita pakai malah menjadi alat untuk menindas rakyat. Tugas kita adalah melindungi, bukan mengambil keuntungan dari mereka yang tidak berdaya." Banyak di antara mereka yang terinspirasi oleh keberanian Shirley dan mulai melihat profesi mereka dari perspektif yang berbeda, bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab besar. Bagi rakyat kecil, kisah ini menjadi pengingat bahwa mereka juga memiliki hak untuk menolak ketidakadilan. Banyak orang yang selama ini pasrah menghadapi pungli akhirnya berani melapor jika mengalami tindakan serupa. Kesadaran masyarakat meningkat, dan mereka tidak lagi mudah ditipu oleh oknum yang menyalahgunakan wewenang. Selain itu, banyak komunitas yang mulai terbentuk untuk mengawasi pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel. Bagi ayah Shirley sendiri, kejadian ini membuka matanya akan arti keberanian. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan menjadi sosok yang begitu teguh dalam menegakkan keadilan. Suatu malam, saat duduk bersama Shirley di teras rumah, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dulu, ayah berpikir kalau melawan itu hanya akan membawa masalah. Tapi kamu membuktikan bahwa kebenaran selalu punya cara untuk menang." Shirley tersenyum dan menggenggam tangan ayahnya. "Kita tidak boleh takut. Yah, kalau bukan kita yang melawan ketidakadilan, siapa lagi?" Meski kasus ini telah selesai, Shirley tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Masih banyak ketidakadilan di luar sana yang perlu diungkap, masih banyak suara rakyat yang butuh didengar. Namun, ia kini semakin yakin bahwa satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Dan dengan keyakinan itu, ia melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Karena keadilan bukan hanya untuk diperjuangkan sekali,
tetapi harus terus ditegakkan sepanjang hayat. Kisah Shirley mengajarkan kita bahwa keberanian dalam menegakkan kebenaran adalah kunci untuk mengubah dunia. Tidak perlu menjadi seseorang dengan kekuasaan besar untuk melawan ketidakadilan. Cukup dengan tekad, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama, kita bisa membuat perbedaan. Bagi aparat penegak hukum, ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Kepercayaan masyarakat adalah sesuatu yang mahal dan sulit didapat kembali jika sudah hilang. Jadilah pelindung rakyat, bukan momok yang menakutkan. Bagi masyarakat kecil, jangan pernah takut untuk bersuara jika mengalami ketidakadilan. Jangan biarkan rasa takut membuat kita terus-menerus ditindas. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan bagi kita semua, kisah ini mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kebenaran memang seringkali terjal, tetapi siapapun yang berani berdiri untuk keadilan, dialah pemenang sejati. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.